Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo telah dimulai bertempat di Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Senin 28 Agustus 2023. Sebanyak 11 dari 18 peserta yang mendaftar dinyatakan lolos administrasi. Kesemuanya merupakan ASN dari pemerintah daerah. Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo dimulai bertempat di Hotel Grand Key pada Senin 28 Agustus 2023. Sebanyak 11 dari 18 calon yang mendaftar dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Kesemuanya merupakan ASN dan pejabat di pemerintah daerah. Ketua Panitia Seleksi Darda Daraba menjelaskan, pada seleksi ini peserta akan dinilai kompetensi manajerial sosial kultural dan kompetensi teknis yang akan dilaksanakan selama 4 hari oleh Assessment Center, sehingga akan mendapatkan pejabat-pejabat yang baik dari sisi potensi dan kompetensinya untuk menduduki jabatan. Penilaian kompetensi manajerial terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta kebutuhan pengelolaan dan pengambilan keputusan. Sementara kompetensi sosial kultural dilihat dari kompetensi perekat bangsa. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Ismail Pakaya dalam sambutannya mengatakan sangat mendorong seluruh eselon 2 di Pemprov Gorontalo, bahkan kabupaten kota, hingga nasional untuk mengikuti seleksi ini. Namun, ia lebih menginginkan seleksi didominasi oleh ASN di daerah. Hampir setahun mengalami kekosongan jabatan, Penjagop Ismail telah meminta jabatan Sekda agar bisa segera diisi. Mengingat status Sekda sangat penting sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Tapi kalau lihat yang lolos 11 ini, saya yakin punya kompetensi teknis dan juga kompetensi manajerial. Kan tidak mungkin Bapak Ibu yang hadir saat ini sudah jadi eselon 2. Tidak mempunyai kompetensi teknis dan manajerial. Ini ada Sekda Kota, ada PJ Sekda, para kadis yang sudah lama. Peserta seleksi terpilih JPTM Provinsi Gorontalo tahun 2023 di lingkup Pemprov diikuti oleh Kadis Kominfotik Rifli Katili, Kepala Bapeda Sofyan Ibrahim, Kadispora Wahyudin Akatili, Kepala BPSDM Budianto Sidiki, Kepala Keuangan Sukril Gobel, Kadis Pertanian Muljadi Demario, dan Kadis Perhubungan Jamal Nganro. Untuk lingkup Kabupaten Kota, diikuti oleh Sekda Kota Gorontalo Ismail Majid, Kaban Keuangan Kota Gorontalo Nuryanto, Kepala Bapeda Kota Gorontalo Meidi Novieta Silangen, dan Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo Iskandar R. Murad. Penderita TENKES atau stunting di Provinsi Gorontalo berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia pada tahun 2022 berada di angka 23,8%. Jumlah ini masih jauh dari target nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebesar 14% di tahun 2024. Angka penderita TENKES atau stunting di Provinsi Gorontalo tahun 2022 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI di angka 23,8%. Jumlah itu masih jauh dari target nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 14% pada tahun 2024.
Menyadari kondisi tersebut, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menggelar rapat koordinasi lintas OPD yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur pada Selasa 29 Agustus 2023. Waktu 107 hari masa jabatannya sebagai penjabat gubernur membuat Ismail sudah bisa menganalisis apa dan bagaimana caranya persoalan Tenkes di Gorontalo bisa ditekan serendah mungkin. Pertama dan utama menyangkut data penderita gizi kurang di Gorontalo. Ismail menilai survei SSGI yang menempatkan Gorontalo di angka 23,8% tidak punya basis data yang memadai. Jumlah penderita lengkap dengan nama dan alamatnya tidak dikantongi Pemprov maupun pemerintah kabupaten kota sehingga sulit untuk diintervensi secara real. Di sisi lain, sejak 2 bulan terakhir pihaknya meminta Dinas Kesehatan bekerja sama sampai ke Puskesmas untuk memutakhirkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Data ini dinilai lebih akurat karena menyertakan nama dan alamat yang diinput berdasarkan hasil pemeriksaan dan timbang badan di tiap puskesmas. Hasilnya hingga Agustus 2023 didapati ada 4.545 anak penderita Tenkes di Gorontalo. Sehingga jelas yang kita tangani itu ada berapa bayi yang start. Karena kalau kita tidak ada data yang seperti ini yang kita tangani itu berapa, itu tidak jelas. Yang ada anak stunting itu tidak ingin jadi pengusaha, dibantu oleh Pak Risjo. Kalau dibantu jadi UKM, dia tidak mau jadi UKM, kan tidak mungkin jadi UKM. Kalau dia tidak butuh jamban, dikasih jamban sama PU, mungkin apa? Ya. Jadi datanya dilengkapi Pak. Saya minta bulan ini selesai datanya. Ia ingin hingga akhir Desember 2023 semua OPD fokus pada Tenkes 4.545 orang versi IPPBGM. Ia meyakini jika jumlah ini berhasil ditekan, maka secara otomatis survei SSGI tahun 2024 bisa lebih baik dari tahun ini atau yang masih dalam tahap survei hingga akhir Oktober 2023. Jurus berikutnya yakni mengintegrasikan semua program kerja OPD di pertengahan tahun ini untuk mengintervensi 4.554 penderita Tenkes dan keluarganya. Caranya, ia minta OPD terkait mengintegrasikan nama dan alamat penderita Tenkes dengan keluarganya yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE menjadi penting karena jadi acuan OPD untuk mengintervensi program. Langkah terakhir yang tidak kalah penting yakni berbagi peran dengan pemerintah kabupaten kota. Jumlah 4.545 orang harus dibagi habis antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot. Setiap Pemda menjadi semacam pengasuh bayi Tenkes lengkap dengan laporan jumlahnya dan progres timbang badan setiap bulannya. Selain asupan gizi yang baik melalui penyediaan multivitamin dan makanan bergizi, kebutuhan keluarga penderita Tenkes menjadi tanggung jawab OPD lain. Ismail mencontohkan kebutuhan sanitasi menjadi tanggung jawab Dinas PUPR PKP. Dari rapat tersebut ada sejumlah program kegiatan yang bisa diarahkan untuk menekan angka stunting, selain tentunya program Dinas Kesehatan sebagai OPD teknis utama yang menanganinya. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melepas peserta Jalan Sehat dalam rangka reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Gorontalo pada Sabtu 26 Agustus 2023. Jalan sehat yang diikuti oleh alumni, guru-guru dan siswa ini mengambil start dari depan Gedung Nasional dan finish kembali ke Gedung Spansa. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya melepas peserta Jalan Sehat dalam rangka reuni akbar Ikatan Alumni SMA Negeri 1 IKASMANSA Gorontalo Sabtu 26 Agustus 2023.
jalan sehat yang diikuti oleh alumni, siswa, serta guru-guru Semansa tersebut mengambil start dari depan Gedung Nasional dan finish kembali ke Gedung Semansa. Secara resmi saya melepas jalan sehat IKA SMA 1 Negeri Gorontalo untuk merayakan hari ulang tahun ke-72 IKA Semansa Kota Gorontalo. 3, 2, 1. Melalui momentum reuni ini, Penjagob Ismail juga meminta agar seluruh alumni Semansa dapat terus menjaga kekompakan dan dapat bersama-sama pemerintah membangun daerah. Kepada para siswa, ia juga meminta agar tetap semangat untuk menjaga prestasi. Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Reuni Akbar IKA Semansa Taufan Priyono Mojo mengucapkan rasa terima kasih atas kesediaan Penjagob untuk melepas peserta jalan sehat. Ia mengungkapkan kegiatan jalan sehat ini dijadikan sebagai ajang silaturahim bagi para alumni. Peserta jalan sehat terdiri atas 54 angkatan, yakni dari angkatan tahun 1959 sampai dengan angkatan tahun 2023. Hadir juga dalam kegiatan jalan sehat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi serta Kepala Dinas Kominfotik yang merupakan alumni Semansa Gorontalo. Bagi saya dan juga pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa lulusan SMA 1 Negeri Kota Gorontalo sudah banyak dan turut membangun Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri Lokasaba atau Musyawarah Besar kelima Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Gorontalo pada Sabtu 26 Agustus 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya hadiri Lokasaba atau Musyawarah Besar kelima Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang mengusung tema melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, kita sukseskan pesta demokrasi ini, diminta oleh Penjagob untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024. Lebih lanjut, Penjagob mewanti-wanti, perbedaan pilihan bukanlah alasan untuk saling membenci, apalagi sampai memutus tali silaturahmi antar sesama. Ia meminta persatuan dan kesatuan bangsa tetap di atas segalanya. Penjagob Ismail memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut. Ia berharap dari Lokasaba kelima ini tidak hanya memberikan manfaat kepada umat Hindu saja, tapi juga dapat membantu pemerintah provinsi dalam membangun Gorontalo yang lebih maju. Dari keinginan, dari tujuan adanya Lokasaba 5 ini, karena musyawarah ini juga memiliki pengurus, maka saya titip satu hal: jika terjadi perbedaan baik di musyawarah ini maupun di pesta demokrasi yang kita akan laksanakan di 2024, itu jangan sampai memecah belah kita semua. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menghadiri pelantikan 12 advokat Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Provinsi Gorontalo bertempat di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo pada Selasa malam 29 Agustus 2023. Ya, Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sebanyak 12 orang advokat muda Gorontalo resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Gorontalo tahun 2023. Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPC Peradi Gorontalo yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Muda Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Arif Mahfudin Ibrahim, atas nama Ketua Umum Peradi Pusat di Ballroom Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Selasa 29 Agustus 2023. Ketua DPC Peradi Gorontalo Arif Mahfudin Ibrahim menyebut 12 orang yang baru saja dilantik akan menjalankan tugas yang sama dengan pengurus Peradi lainnya. Calon-calon advokat itu kami sudah sortir terlebih dari masa-masa mereka ikut PKPA. Hal ini kami lakukan tidak lain untuk menjaga integritas tentunya dan kualitas calon advokat itu sendiri. Makanya kami di sini bekerjasama dengan fakultas-fakultas hukum yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu tentunya bisa bekerjasama untuk sebagai filter agar kualitas ini tersaring sampai pelantikan dan penyumpahan. Pelantikan Peradi dilaksanakan setiap setahun sekali. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas serta kualitas calon advokat itu sendiri. Oleh sebab itu, Peradi Gorontalo menurutnya telah bekerja sama dengan seluruh dekan Fakultas Hukum seprovinsi Gorontalo sebagai filter keanggotaan hingga nanti sampai pada pelantikan dan pengambilan sumpah. Sementara itu, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang turut menghadiri acara itu memberikan banyak pesan untuk para pengacara muda itu. Ismail menilai tugas advokat sebagai tugas mulia untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Ia meminta agar pengurus dan anggota Peradi memiliki integritas dan tanggung jawab dalam tugasnya. Jika integritas kita tergadaikan, maka saya yakin orang-orang yang seperti ini tidak akan ada yang percaya lagi. Jaga hubungan. Tadi ada di himne pun disebutkan membangun komunikasi. Jaga hubungan dengan APH. Saya menitik satu hal kepada tidak hanya anggota Peradi, karena setahu saya juga ada advokat di organisasi lain yang lain. Dalam menjalankan tugas mulia tadi, mari kita jaga integritas kita semua. Bagi penjagop Ismail, pengurus dan anggota Peradi harus kenal dan membangun komunikasi yang baik dengan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan di semua tingkat. Pengacara bisa berbeda peran di pengadilan atas nama hukum, namun sama di luar pengadilan atas nama individu. 12 advokat muda yang dilantik sebagai anggota Peradi sebelumnya telah melalui proses seleksi pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Mereka lulusan dari perguruan tinggi dengan jurusan hukum terakreditasi baik.